Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kami yang membahas tentang implementasi kernel Helbit. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi ini, yang dimana materi ini merupakan bagian dari tugas kuliah kami dari Bapak Muhaimin Sidik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Di dalam video ini, kelompok kami terdiri 4 orang, dan salah satunya saya selaku moderator, saya Abdurrahman selaku moderator, dan Raihan Aditya Putra Sunarya sebagai pemateri ke-1, Muhammad Ridwan Firdaus sebagai pemateri kedua, dan Galih Janual Nugraha sebagai pemateri ketiga. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang implementasi kernel Herbit, yang dimana di sini terdapat 5 poin, dan yang ke-1 yaitu menjelaskan tentang pembahasan, kedua menjelaskan tentang ciri-ciri, ketiga menjelaskan contoh-contohnya, dan yang keempat langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kepada teman saya untuk menjelaskan tentang pembahasan kernel Helbit. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hybrid kernel. Hybrid kernel adalah arsitektur kernel sistem operasi yang merupakan gabungan dari dua jenis kernel utama, yaitu monolithic kernel dan mikrokernel. Tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari keduanya, performa tinggi dari monolithic kernel dan modularitas serta stabilitas dari mikrokernel. Ada beberapa ciri-ciri hybrid kernel. Yang pertama itu ada modularitas seperti mikrokernel. Komponen sistem seperti device, driver, file system, dan network stack dapat dipisahkan dan dijalankan di ruang pengguna atau tetap di ruang kernel. Ciri-ciri yang kedua, performa seperti monolithic kernel. Beberapa komponen tetap dijalankan di dalam ruang kernel untuk mengurangi overheat komunikasi antar proses atau IPC. Nah, ciri-ciri yang ketiga, fleksibel, mudah untuk melakukan update atau penggantian modul tertentu tanpa mempengaruhi seluruh sistem. Nah, di sini ada beberapa contoh operasi sistem dengan hybrid kernel. Yang pertama itu ada Windows NT. Nah, yang kedua ada Mac OS. Yang ketiga ada langkah-langkah dalam membuat hybrid kernel. Nah, yang pertama itu ada identifikasi layanan. Dalam melakukan hybrid kernel dalam sistem operasi, hal yang pertama itu kita menentukan layanan yang akan diimplementasikan dalam kernel hybrid. Contoh layanan itu meliputi ada manajemen memori, manajemen proses, lalu ada sistem file, driver perangkat, dan layanan jaringan. Yang kedua, klarifikasi layanan. Nah, klarifikasikan layanan berdasarkan kebutuhan, kinerja, keamanan, dan kompleksitas. Karena kernel space itu merupakan tempat layanan yang membutuhkan akses cepat ke perangkat keras atau operasi yang sangat efisien. Contohnya, driver perangkat atau yang biasa digunakan untuk mengakses langsung ke hardware. Lalu ada scheduler proses, yaitu untuk kinerja tinggi, manajemen memori dasar, dan user space yang ditempatkan layanan yang kurang kritis, memerlukan isolasi lebih baik, atau dapat ditoleransi untuk berjalan lebih lambat. Contohnya yaitu server sistem file dan sistem server jaringan. Lalu yang ketiga ada desain arsitektur, yaitu rancangan arsitektur kernel hybrid dengan fokus pada yang pertama ada struktur keseluruhan, bagaimana layanan di kernel space dan user space akan diorganisasi. Lalu ada mekanisme komunikasi, tentukan cara layanan berkomunikasi seperti panggilan sistem call, pesan antar proses, dan shared memory. Nah, lalu ada yang keempat itu implementasi kernel space.
Sesudah itu kita implementasikan layanan yang telah dipilih untuk berada di kernel space. Contoh tugasnya yaitu menulis kode untuk driver perangkat agar dapat berinteraksi langsung dengan hardware. Kita juga bisa mengembangkan scheduler proses untuk mengolah eksekusi tugas secara efisien. Lalu kita mengatur manajemen memori dasar untuk alokasi dan dialokasi memori. Sebelum itu, maka pastikan kode di kernel space ringkas dan dioptimalkan untuk kinerja. 5. Implementasi user space, di mana implementasi ini layanan yang dipilih untuk berada di user space. Contoh tugasnya seperti membuat server sistem file untuk mengelola operasi baca atau tulis file, mengembangkan server jaringan untuk menangani komunikasi jaringan. Nah, layanan ini berjalan sebagai proses terpisah yang dimana untuk memberikan isolasi yang lebih baik dibandingkan dengan kernel space. Keenam, ada mekanisme komunikasi. Implementasikan mekanisme komunikasi yang efisien dan aman antara kernel space dan user space. Contohnya, gunakan panggilan sistem untuk memungkinkan user space meminta layanan dari kernel space. Terapkan sistem pesan untuk pertukaran data antar proses. Uji mekanisme ini untuk memastikan latensi rendah dan keandalan tinggi. 7. Pengujian dan debugging. Lakukan pengujian menyeluruh pada implementasi. Ada 3 pengujian. Yang pertama, uji fungsional. Pastikan setiap layanan bekerja sesuai harapan. Yang kedua, uji keamanan. Verifikasi bahwa tidak ada celah yang memungkinkan akses tidak sah. Ketiga, uji kinerja, evaluasi efisiensi, komunikasi, dan operasi sistem. Kedelapan, optimasi. Lakukan optimasi berdasarkan hasil pengujian tadi. Kurangi overhead komunikasi antar kernel space dan user space. Tingkatkan kinerja layanan di kernel space jika itu diperlukan. Sederhanakan proses di user space untuk efisiensi lebih lanjut. Oke, kesimpulannya di sini, dengan demikian Herbit dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan fleksibilitas dalam berbagai bidang. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan kalian di bawah video ini jika ada hal yang ingin didiskusikan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.